1331 kepala sekolah baru. Apakah kekuatan senior Hong Qiang ini? Tepatnya tingkat macam apa kultivasinya baginya untuk menjadi sekuat ini? Chu Feng sangat mengerutkan kening dan terengah-engah dengan kekaguman di hatinya. Dia kemungkinan besar adalah seorang half martial emperor. Itu karena, terlepas dari seberapa kuat kekuatannya, kekuatan tingkat kaisar masih tidak murni. Ini berarti bahwa dia belum menjadi kaisar bela diri, dan masih kaisar setengah bela diri, Egi menjelaskan. Kaisar setengah martial setengah puncak? Kalau begitu, bukankah itu artinya senior Hong Qiang mendekati martial emperor? Chu Feng terkejut. Setelah tiba di tanah suci martialism, Chu Feng telah bertemu banyak kaisar setengah martial. Namun, ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang ahli tingkat setengah martial kaisar. Tidak mengherankan bahwa Hong Qiang akan sekuat ini, begitu kuat bahkan setengah kaisar kera putih pun lebih rendah darinya. Berdengung. Setelah semburan angin keras dan angin yang bergolak, dunia akhirnya kembali normal. Hanya, ketika semuanya kembali normal, ekspresi semua orang sangat berubah. Mereka semua bodoh. Bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Pada saat ini, banyak orang berbaring telentang atau perut di udara. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang diperlihatkan oleh Hong Qiang sebelumnya. Namun, tidak peduli apa, mereka masih hidup. Bahkan, mereka tidak terluka sedikit pun. Namun, ketika orang banyak mengalihkan pandangan mereka ke kepala Colorful Bamboo Forest dan kepala sekolah Valen Leaves Bamboo Forest, mereka menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka berada di tempat mereka sebelumnya berdiri. Sebaliknya, mereka berbaring di tanah. Selanjutnya, kedua kepala mereka telah menghilang dari tubuh mereka. Potongan yang tidak teratur bisa dilihat di leher mereka. Seolah-olah kepala mereka telah terkoyak. Pada saat ini, sejumlah besar darah dengan kasar keluar dari tubuh mereka. Tidak hanya mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bahkan energi sumber mereka telah sepenuhnya disedot dari tubuh mereka. Mereka benar-benar mati. Ketika orang banyak berbalik untuk melihat Hong Qiang, mereka melihat bahwa dia masih berdiri di tempat yang sama. Namun, ada dua item tambahan di tangannya. Mereka adalah kepala hutan bambu berwarna-warni dan kepala sekolah kepala hutan bambu yang jatuh. Dia benar-benar membunuh kepala hutan bambu berwarna-warni dan tuan kepala sekolah. Tiba-tiba, seseorang tidak dapat menahan rasa takut dan alarm mereka dan berteriak dengan suara bergetar. Segera setelah itu, segala macam tangisan ketakutan mulai muncul lagi dan lagi. Semua orang mulai panik, bahkan ada orang yang mulai berbalik dan lari. Setelah orang pertama mulai melarikan diri, ada yang kedua, kemudian yang ketiga. Dalam sekejap, pasukan ribu daun hutan bambu yang luar biasa dari ribuan orang yang berdiri di langit telah kehilangan semua moral mereka sebelumnya dan, seperti prajurit yang kalah, mulai melarikan diri dengan berantakan. Masing-masing dari mereka ingin cepat-cepat melarikan diri dari tempat ini. Mereka benar-benar ketakutan dan takut. Itu karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Hong Qiang adalah ini menakutkan. Bahwa dia benar-benar dapat langsung menghapus kepala kedua kepala hutan bambu berwarna-warni dan kepala sekolah hutan bambu daun yang gugur. Orang harus tahu bahwa kedua orang itu adalah eksistensi paling kuat di hutan bambu jatuh daun. Keduanya adalah kaisar setengah bela diri dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Namun, keberadaan kuat seperti itu sebenarnya sangat mudah dipenggal oleh Hong Qiang. Selain itu, selama waktu kematian mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Ini tak terhindarkan membuat kerumunan berpikir tentang kultivasi macam apa yang Hong Qiang ini, yang tadinya anggap remeh, namun sekarang tak terbendung begitu ia mulai bertindak kerasukan. Martial Emperor, mungkinkah Hong Qiang ini adalah Martial Emperor? Sementara itu, banyak orang merasa bahwa Hong Qiang adalah ahli tingkat kaisar bela diri. Itu karena mereka, seperti Chu Feng, hanya melihat karakter yang kuat untuk pertama kalinya. Namun, Hong Qiang yang lebih kuat adalah, mereka menjadi lebih takut. Lagi pula, mereka telah menetapkan diri untuk menjadi musuh Hong Qiang sebelumnya. Namun, tepat pada saat para tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya mencoba melarikan diri, Hong Qiang melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sejumlah besar sinar cahaya yang dibentuk oleh kekuatan roh ditembakkan dengan panik seperti hujan badai pedang tajam. Satu demi satu, mereka memasuki tubuh para tetua dan murid. Semua orang yang tertusuk sinar cahaya itu mengucapkan tangisan menyedihkan. Setelah itu, mereka kehilangan kemampuan untuk terbang dan, seperti tas goni, mereka jatuh dari langit dan jatuh dengan kejam ke tanah. Itu seperti langit di atas hutan bambu buang menghujani orang-orang ketika banyak sosok jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Sialan, mengapa kekuatanku hilang? Apa tepatnya yang dia lakukan padaku? Surga, apa yang terjadi? Aku tidak dapat merasakan kekuatan bela diri. Kultivasi aku hilang. Kerumunan mulai panik. Tidak hanya mereka kehilangan kemampuan untuk terbang dan merasa tidak berdaya dari kepala hingga kaki,
mereka juga tidak dapat merasakan kekuatan bela diri. Keadaan mereka saat ini mirip dengan orang cacat yang kehilangan kultivasi mereka. Tepat pada saat orang-orang dari hutan bambu Valen Leaves berbaring di tanah dengan perut seperti anjing yang sekarat, Hong Qiang berbicara dengan senyum berseri-seri. Semuanya, jangan panik. Kalian semua masih memiliki kultivasi kalian. Ketika mereka mendengar Hong Qiang berbicara, para anggota kerumunan yang panik segera menutup mulut mereka dan dengan cemas memandang Hong Qiang. Pada saat ini, mereka semua menyadari bahwa sebenarnya Hong Qiang yang telah mengubah mereka seperti ini. Sejak zaman kuno, terlepas dari sekte atau sekolah apa itu, posisi kepala sekolah selalu dipegang oleh orang dengan kemampuan terbesar. Aku, Hong Qiang, pada awalnya tidak tertarik pada apa yang disebut kekuasaan dan otoritas ini. Namun, aku juga tidak mau menonton ketika hutan bambu Valen Leaves berubah menjadi naga tanpa kepala, menurun setiap hari. Dan akhirnya menyia-nyiakan semua upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelumnya dari hutan bambu Valen Leaves. Jadi, hari ini, aku, Hong Qiang, akan dengan enggan dan sementara mengambil tugas sebagai kepala sekolah hutan bambu daun yang jatuh. Mengenai kalian semua. Terlepas dari betapa salahnya kalian semua, aku, Hong Qiang, akan mempertimbangkan semua kepala sekolah sebelumnya dan memberi kalian semua kesempatan untuk menyerahkan lembaran baru dan tidak melihat lebih jauh kesalahan kamu, kata Hong Qiang. Jadi dia ingin menjadi kepala sekolah hutan bambu yang gugur? Dia tidak berencana untuk melihat rasa tidak hormat kita terhadapnya? Jika memang benar demikian, maka bukankah ini hal yang baik? Betul. Hong Qiang ini sangat kuat, jika dia menjadi kepala sekolah kami, yang, selain aliansi spiritualis dunia, mungkin dapat bersaing dengan hutan bambu daun kita yang jatuh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Qiang, kerumunan yang dipenuhi ketakutan akhirnya merasa lega. Bahkan ada orang yang diam-diam merasa senang dan bersemangat. Alasan mengapa mereka begitu ketakutan adalah karena mereka tidak menghormati Hong Qiang. Belum lagi apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, hanya sebelumnya, di bawah hasutan kepala sekolah hutan bambu yang gugur, mereka dengan keras mempermalukan Hong Qiang. Jadi, wajar jika mereka takut Hong Qiang membunuh mereka. Namun, jika Hong Qiang tidak berencana untuk membunuh mereka, dan sebaliknya berencana untuk menjadi kepala sekolah hutan bambu daun jatuh, maka itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Sebagai tetua dan murid dari hutan bambu Valen Leaves, siapa di antara mereka yang tidak ingin hutan bambu Valen Leaves menjadi lebih kuat? Mereka semua telah melihat kekuatan Hong Qiang untuk diri mereka sendiri. Dia jelas tidak hanya sedikit lebih kuat dari kepala sekolah sebelumnya. Jika Hong Qiang ingin menjadi kepala sekolah hutan bambu daun jatuh, pasti akan menjadi hal yang baik. Namun, kalian semua, dengarkan baik-baik. Di masa depan, terlepas dari apakah kamu mungkin seorang kepala hutan bambu, tetua atau murid, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil keuntungan dari posisi seseorang untuk menggertak orang lain. Tidak ada yang diizinkan untuk memandang rendah sesama anggota keluarga kamu. Daun hutan bambu yang jatuh. Jika aku menemukan siapapun yang berani melakukan apapun yang bertentangan dengan aturan hutan bambu daun jatuh, maka, terlepas dari siapa orang itu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi, tambah Hong Qiang. Tidak ada yang menyatakan keberatan atas apa yang dikatakan Hong Qiang. Ketatnya aturan menandakan sikap bijaksana kepala sekolah. Jika memungkinkan, mereka juga ingin hutan bambu Valen Leaves menjadi lebih ramah secara keseluruhan dan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, selama hutan bambu daun yang gugur menjadi lebih kuat, mereka juga akan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kepala hutan bambu emas bertanya, Tuan Kepala Sekolah, kami akan melakukan semua yang kamu katakan. Hanya, kepala hutan bambu berwarna-warni telah mati. Kami akan membutuhkan janji baru untuk posisi kepala. Tuan Kepala Sekolah, mungkinkah kamu memiliki calon yang cocok untuk kepala hutan bambu berwarna-warni? Kepala hutan bambu emas sebenarnya mengatakan kata-kata itu dengan motif egois. Meskipun kepala hutan bambu berwarna-warni telah terbunuh, tetap saja hutan bambu berwarna-warni adalah hutan bambu paling kuat di hutan bambu daun yang jatuh. Di antara semua ahli di hutan bambu Valen Leaves, orang dengan kualifikasi terbaik untuk mengambil posisi kepala hutan bambu berwarna-warni adalah dia, kepala hutan bambu emas. Jadi, sementara dia mungkin mengatakan kata-kata itu karena pertimbangan untuk hutan bambu jatuh, dia sebenarnya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan berusaha untuk kesempatan untuk promosi. Bahkan, itu tidak hanya terbatas pada kepala hutan bambu emas, banyak orang tertarik pada posisi kepala hutan bambu berwarna-warni. Mereka semua berharap dapat memperoleh posisi tinggi berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu. Dengan demikian, pada saat ini, mereka semua menatap Hong Qiang dengan harapan di hati mereka. Mereka semua menginginkan Hong Qiang untuk menyebutkan nama mereka. Hanya, ketika Hong Qiang mengucapkan kata-kata berikut, belum lagi kepala hutan bambu ini, bahkan para tetua dan murid tertegun. Hong Qiang menatap Chu Feng dan berkata, adapun posisi kepala hutan bambu berwarna-warni, Chu Feng akan mengambil posisi itu.
Bab 1332 meninggalkan untuk perjalanan. Apa, Chu Feng? Apakah Chu Feng menjadi kepala hutan bambu berwarna-warni? Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Begitu Hong Qiang mengucapkan kata-kata itu, kerumunan segera meledak keributan. Tidak ada satu orang pun yang hadir tidak terpana dan kaget dengan kata-kata itu. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Hong Qiang akan memberikan posisi yang begitu penting, posisi kepala hutan bambu berwarna-warni kepada seorang murid. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi satu hal jika dia memberikan posisi kepada seorang murid dengan pengalaman dan kualifikasi. Namun, murid yang dia berikan posisi ini adalah murid nominal yang hanya bergabung dengan hutan bambu jatuh daun beberapa hari yang lalu. Ini terlalu tidak pantas. Pada saat ini, semua orang telah mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Pandangan mereka mengandung kekaguman dan kecemburuan yang tidak terselubung. Namun, sejumlah kecil kebencian yang nyaris tidak terlihat juga terkandung dalam tatapan mereka. Tentu saja, ada juga amarah yang samar-samar. Pada saat ini, orang-orang yang paling tidak mau menerima ini adalah 4 kepala hutan bambu emas, perak, tembaga dan besi, bersama dengan banyak sesepuh manajemen hutan bambu berwarna-warni. Mereka adalah orang-orang dengan kualifikasi tertinggi untuk mengambil posisi kepala hutan bambu berwarna-warni. Pada saat yang sama, mereka juga orang-orang yang paling ingin menjadi kepala hutan bambu berwarna-warni. Namun, pada saat ini, posisi ini yang di bawah hanya satu orang dan di atas puluhan ribu orang sebenarnya direbut oleh Chu Feng, seorang murid nominal. Perasaan macam apa yang akan mereka rasakan? Bagaimana mungkin mereka mau menerima ini? Namun, meskipun mereka dipenuhi dengan keengganan, mereka tidak berani mengeluh sedikitpun. Bukannya mereka tidak mau mengatakan apa-apa. Hanya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan, bukan hanya kerumunan yang kaget. Bahkan Chu Feng sendiri terkejut. Dia hanya datang ke hutan bambu Valen Leaves untuk tujuan bertemu Hong Qiang. Bahkan statusnya sebagai murid hanya nominal. Sekarang setelah dia bertemu Hong Qiang, dia benar-benar dapat membuang status murid nominalnya dan kembali menjadi seseorang yang tidak terkait dengan hutan bambu daun yang jatuh. Namun, saat ini, Hong Qiang sebenarnya ingin dia menjadi kepala hutan bambu berwarna-warni. Ini menempatkan Chu Feng dalam posisi yang sangat sulit. Bagaimanapun, dia perlu kembali ke Gunung Qianwood di masa depan. Setelah memikirkan sampai titik ini, Chu Feng ragu-ragu untuk beberapa saat dan kemudian berkata, "Senior Hong Qiang, bakat aku terlalu dangkal. Aku khawatir bahwa aku tidak sampai pada tugas dari posisi penting kepala hutan bambu berwarna-warni." Betul, Tuan Kepala Sekolah, apa yang dikatakan Chu Feng benar. Meskipun ia memiliki bakat luar biasa, ia masih sangat muda. Jika dia menjadi kepala baru hutan bambu berwarna-warni, aku khawatir masa tidak akan yakin. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar menolak posisi itu, berbagai kepala dan tetua manajemen segera gembira. Segera, mereka mengambil kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dengan harapan memecat Chu Feng dari mengambil posisi kepala hutan bambu berwarna-warni. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, Hong Qiang mengangkat alisnya yang tajam dan berteriak dengan keras dan menakutkan, "Masa tidak akan diyakinkan? Aku akan melihat siapa yang berani tidak yakin." Pada saat ini, keempat kepala itu terdiam, dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun juga. Mereka semua menundukkan kepala setelah sangat ketakutan oleh Hong Qiang. Dengan seberapa kuat Hong Qiang, mampu sepenuhnya memusnahkan mereka semua, siapa di antara mereka yang mungkin berani untuk tidak diyakinkan dengan Chu Feng? Bahkan jika mereka tidak yakin dengan Chu Feng di hati mereka, selama Hong Qiang hadir, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan Chu Feng secara langsung. Chu Feng, jadilah kepala hutan bambu berwarna-warni untuk saat ini. Jika kamu benar-benar tidak ingin terus menjadi kepala di masa depan, kamu bisa berhenti kapan saja, kata Hong Qiang kepada Chu Feng. Nada suaranya sangat lembut, seolah-olah dia mencoba untuk berkompromi dengan Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, kerumunan dari hutan bambu Valen Leaves bahkan lebih terkejut. Sikap yang ditunjukkan Hong Qiang terhadap Chu Feng benar-benar sangat berbeda, cukup untuk membuat mereka cemburu. Adalah satu hal bagi seorang murid untuk mengambil posisi agung dari kepala hutan bambu berwarna-warni. Namun, Hong Qiang sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa berhenti kapan saja. Perawatan semacam ini benar-benar terlalu istimewa, Hong Qiang ini benar-benar memanjakan Chu Feng. Namun, apa sebenarnya yang bisa mereka lakukan? Selain mengagumi, cemburu dan membenci Chu Feng, apalagi yang bisa mereka lakukan? Jika mereka harus menyalahkan seseorang, maka mereka hanya bisa menyalahkan Chu Feng karena memiliki hubungan yang baik dengan Hong Qiang. Karena senior Hong Qiang mengatakannya seperti ini, maka Chu Feng sementara akan mengambil posisi kepala hutan bambu berwarna-warni. Jika senior Hong Qiang dapat menemukan kandidat yang cocok untuk posisi itu di masa depan, Chu Feng akan mengembalikan posisi itu, ketika Hong Qiang mengatakannya seperti itu. Sudah tidak pantas lagi bagi Chu Feng untuk melanjutkan penolakannya. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain untuk sementara menjadi kepala hutan bambu berwarna-warni.
Setelah semua, Hong Qiang memutuskan untuk menyerahkan posisi yang begitu penting kepada Chu Feng tidak hanya menunjukkan bahwa ia sangat menghargai Chu Feng. Ia juga menunjukkan kepada semua orang bahwa ia menganggap Chu Feng sebagai orang yang sangat berharga. Dengan bagaimana Hong Qiang mengatakannya, jika Chu Feng terus menolak, maka dia tidak akan memberi Hong Qiang wajah apapun. Dengan demikian, masalah ini diselesaikan. Hong Qiang menjadi kepala sekolah baru hutan bambu daun gugur, dan Chu Feng menjadi kepala baru hutan bambu berwarna-warni. Namun, terlepas dari apakah itu Hong Qiang atau Chu Feng, mereka sebenarnya hanya mengambil posisi mereka atas nama. Keduanya hanya mengambil dua posisi penting itu, tetapi sebenarnya tidak melakukan apapun yang sebenarnya terkait dengan posisi itu. Hong Qiang tidak mulai benar-benar mengelola hutan bambu Valen Leaves. Sebagai gantinya, ia menyerahkan semua hal itu ke berbagai kepala hutan bambu untuk diurus. Adapun Chu Feng, dia sama dengan Hong Qiang. Meskipun dia adalah kepala hutan bambu berwarna-warni dan memiliki posisi di bawah hanya satu orang dan di atas puluhan ribu. Dia menyerahkan segalanya mengenai hutan bambu berwarna-warni untuk dikelola oleh para tetua manajemen hutan bambu berwarna-warni. Seperti Hong Qiang, dia menjadi penjaga toko yang suka main senjata. 1. Tentu saja, Chu Feng tahu bahwa para tetua ini tidak menyukainya. Selain itu, dia sendiri juga tidak mempercayai para tetua itu. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan membiarkan para tetua ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Chu Feng mengatur seperangkat aturan untuk mereka. Meskipun dia telah memberi mereka wewenang untuk mengelola hutan bambu berwarna-warni, mereka tidak diizinkan untuk melanggar aturan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Lain, jika Chu Feng menemukannya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi hanya dengan hukuman ringan. Pada dasarnya, tetua manajemen menjadi kaki tangan Chu Feng dan kekuatan sebenarnya masih di tangan Chu Feng. Selain Hong Qiang dan Chu Feng, status yang dimiliki Li Xiang dan Liu Ming di hutan bambu jatuh juga mengambil lompatan besar. Belum lagi para murid, bahkan para tetua tidak berani menyinggung mereka berdua, dan malah mulai memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Begitu banyak sehingga orang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyanjung mereka, mencoba mencari jalan untuk berteman dengan mereka. Dalam sekejap, kedua murid dari hutan bambu buang ini, orang-orang yang dilihat oleh orang lain sebagai sampah, telah bergerak maju dengan pesat dan menjadi orang yang paling populer. Karena mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di hutan bambu jatuh daun. Adapun alasan mengapa ini terjadi, itu secara alami karena Chu Feng. Alasan mengapa mereka bisa mendapatkan status mereka saat ini dan dihormati oleh semua orang adalah semua karena hubungan mereka dengan Chu Feng. Dengan demikian, Li Xiang dan Liu Ming benar-benar senang dan gembira dengan keputusan mereka untuk berteman dengan Chu Feng. Namun, seperti kata pepatah, ketika ada seseorang yang bahagia, akan ada seseorang yang sedih. Pada saat ini, ketika Li Xiang dan Liu Ming bersuka cita dalam keputusan mereka untuk berteman dengan Chu Feng. Kakak senior Shao dan mantan murid lainnya dari hutan bambu buang yang telah memiliki kesempatan untuk berteman dengan Chu Feng tetapi melewatkannya dipenuhi dengan penyesalan yang tak berkesudahan. Kakak senior Shao dan yang lainnya tidak meninggalkan hutan bambu Valen Leaves. Hanya, mereka telah kehilangan status mereka sebagai murid dan benar-benar menjadi pelayan. Namun, tidak ada orang yang bisa mereka salahkan untuk ini. Bagaimanapun, ini adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Adapun orang-orang lain dari hutan bambu Valen Leaves, selain dari pelayan kepala sekolah sebelumnya yang terpercaya. Orang-orang lainnya tidak benar-benar terpengaruh oleh kematian kepala sekolah Valen Leaves Bamboo Forest dan kepala Colorful Bamboo Forest. Yang mereka harapkan hanyalah hutan bambu daun yang gugur menjadi lebih kuat. Terlepas dari siapa kepala sekolahnya, mereka hanya ingin kepala sekolah menjadi individu yang kuat. Dengan betapa kuatnya Hong Qiang, mereka sebenarnya sangat bersedia untuk menjadikannya kepala sekolah baru. Namun, seperti kata pepatah, pengadilan berubah dengan kaisar. Namun, perubahan dalam kepala hutan bambu daun gugur telah membawa dampak besar bagi bagian dalam hutan bambu daun gugur dan hubungan mereka di luar. Jika penyebab utama semua ini harus dicari, maka itu akan menjadi Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng, tidak akan pernah ada perubahan besar di hutan bambu Valen Leaves. Namun, Chu Feng tidak peduli tentang semua ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki masalah yang sangat penting yang harus dia perhatikan. Setelah dia menyerahkan tanggung jawab menjadi kepala hutan bambu berwarna-warni kepada berbagai sesepuh manajemen, Chu Feng pergi untuk melakukan perjalanan ke desa kuno Siling. Bab 1333 Pacaran Kematian. Desa kuno Siling terletak di wilayah tengah aliansi domain. Wilayah pusat dulunya adalah wilayah yang paling berkembang di domain aliansi. Itu adalah lokasi dengan organisasi cabang paling terkonsentrasi dari berbagai kekuatan. Semua kekuatan yang berhasil membangun diri mereka di wilayah itu bukanlah karakter biasa. Dengan demikian, dari sini, dapat dilihat bahwa sementara desa penyegelan kuno disebut desa, itu sebenarnya adalah tempat yang sangat kuat yang tidak bisa diremehkan.
Bahkan di seluruh aliansi domain, desa kuno Siling sangat terkenal. Selain itu, tempat itu juga merupakan tempat yang paling digemari oleh para spiritualis dunia yang kuat. Para spiritualis dunia gemar mengunjungi desa penyegelan kuno terutama karena dua hal. Pertama, desa kuno penyegelan gemar menerima spiritualis dunia sebagai tamu. Selama seseorang memenuhi kualifikasi, mereka bisa memasuki desa kuno dan menerima perawatan yang ramah. Kedua, desa penyegelan kuno memiliki sejumlah besar air es segel. Selama seseorang bisa mendapatkan kesan yang baik dari desa penyegelan kuno, orang mungkin menerima air es segel sebagai hadiah. Siling Glacial Water mampu meningkatkan kekuatan formasi roh dunia. Khusus untuk menyegel formasi, ia memiliki efek ajaib. Bagi para spiritualis dunia, Siling Glacial Water adalah jenis harta karun. Selain itu, satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkannya adalah melalui desa kuno Siling. Dengan demikian, secara praktis setiap tahun, setiap bulan dan setiap hari, akan ada spiritualis dunia yang datang ke desa kuno Siling dengan harapan menjadi tamu mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjadi tamu di desa kuno Siling. Pertama, seseorang harus menjadi seorang spiritualis dunia. Ini adalah persyaratan minimum. Selanjutnya, seseorang harus memiliki teknik roh dunia yang luar biasa. Lain, orang bisa melupakan memasuki desa kuno Siling. Ini adalah persyaratan, kualifikasi, untuk diterima sebagai tamu di desa penyegelan kuno. Adapun bagaimana ditentukan apakah seseorang memiliki teknik roh dunia yang sangat baik, apakah seseorang memenuhi syarat untuk diterima sebagai tamu di desa penyegelan kuno, tentu akan ada ujian. Tes ini juga bukan tes sederhana. Ada total 2 cobaan yang harus dilewati seseorang. Uji coba pertama adalah untuk menentukan apakah seseorang adalah seorang spiritualis dunia atau tidak. Persyaratan minimum untuk lulus tes ini mengharuskan seseorang untuk menjadi spiritis dunia jubah emas. Uji coba kedua adalah untuk menentukan kekuatan-kekuatan roh seseorang. Hanya dengan melewati tes ini seseorang diizinkan memasuki desa kuno penyegelan dan kemudian menjadi tamu mereka. Sidang pertama dapat diambil kapan saja. Namun, untuk uji coba kedua, seseorang hanya bisa melakukannya pada bulan pertama, ke-11 dan 21 setiap bulan. Saat ini, Chu Feng sudah tiba di desa kuno Siling. Selanjutnya, ia berhasil melewati persidangan pertama. Namun, karena fakta bahwa itu masih belum waktunya untuk sidang kedua dibuka, Chu Feng tidak dapat memasuki desa kuno penyegelan. Dengan demikian, pada saat ini, Chu Feng diatur untuk tinggal di tempat yang dimiliki oleh desa kuno Siling tetapi terletak di luarnya. Bukankah ini agak terlalu buruk? Melihat hal-hal di depannya, meskipun Chu Feng siap, dia masih terkejut. Adegan yang muncul sebelum Chu Feng adalah tempat ia harus tinggal selama beberapa hari ke depan. Dia harus tinggal di tempat ini bersama banyak orang lain dan menunggu tanggal berikutnya bahwa persidangan kedua akan dibuka. Sebenarnya, pemandangan di sana tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, itu terletak jauh di dalam pegunungan yang dikelilingi oleh pohon-pohon musim gugur merah, bunga-bunga yang menakjubkan, rumput yang tidak biasa, gunung-gunung tinggi, sungai yang mengalir, air terjun yang tinggi dan semacamnya. Segala macam pemandangan hadir di tempat ini. Namun, sayangnya, desa kuno penyegelan telah menetapkan aturan yang menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bergerak sesuka hati. Sehingga mereka hanya bisa bergerak dalam satu wilayah yang ditentukan. Adapun daerah yang ditunjuk, itu adalah alun-alun terbuka. Plaza itu tidak terlalu besar, dan juga sangat sederhana dan kasar dalam penampilan. Tidak hanya permukaan plaza tidak ditutupi dengan bahan khusus, bahkan tidak ada lempengan batu di permukaannya. Sebaliknya, hanya ada tanah. Itu benar, itu tanah. Jenis tanah kotor dan kotor yang sama yang menutupi gunung. Selain itu, hanya ada 1 rumah batu, 2 rumah kayu dan 10 pondok jerami di alun-alun. Itu adalah tempat tinggal para tamu. Yang paling penting, orang-orang tidak diizinkan untuk membuat formasi roh atau menggunakan harta khusus di plaza. Mereka hanya diizinkan untuk beristirahat di tempat tinggal yang ditunjuk oleh desa kuno Siling, dan bahkan sesuatu seperti meletakkan selimut di tanah tidak diperbolehkan. Mereka bisa tinggal di rumah atau tidur di luar, sesederhana itu. Jika ada yang menolak untuk mematuhi aturan, mereka akan kehilangan hak istimewa untuk berpartisipasi dalam persidangan kedua. Itu karena ada banyak orang dari desa kuno Siling yang ditempatkan di sekitar alun-alun. Seperti patung, mereka berdiri di sana tanpa bergerak saat mereka menyaksikan Chu Feng dan yang lainnya. Karena kamu sudah datang, kamu tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Lebih baik tetap di sini untuk malam ini, karena besok akan menjadi hari ketika sidang kedua dibuka. Oh, itu benar. Rumah batu itu tampaknya cukup baik. Karena tidak ada orang di sana, kamu harus pergi dan tinggal di sana, kata Egi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng memperhatikan bahwa, di alun-alun, ada total 38 orang, tidak termasuk orang-orang dari desa kuno Siling. 38 orang ini dari segala usia, tua dan muda.
yang termuda di antara mereka adalah sekitar usia yang sama dengan Chu Feng. Adapun yang tertua, usianya beberapa ratus, atau bahkan hampir 1000 tahun. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa di antara 38 orang ini, 10 dari mereka telah menempati 10 pondok jerami dan 2 telah menduduki 2 rumah kayu. Adapun sisa 26 orang, mereka semua duduk di tanah yang penuh tanah kotor. Rumah batu itu, rumah kualitas terbaik di antara semua rumah, sebenarnya dibiarkan kosong. Jadi, pada saat ini, Chu Feng berjalan menuju rumah batu itu tanpa ragu sedikit pun. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan tindakan Chu Feng, karena mereka semua mengurus bisnis mereka sendiri tanpa melibatkan diri dengan orang lain. Namun, setelah Chu Feng mulai berjalan menuju rumah batu itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Selain itu, tatapan mereka semua berubah menjadi menakjubkan. Sedemikian rupa sehingga ada orang di antara mereka yang benar-benar mulai tertawa dengan dingin, seolah-olah mereka menikmati musibah orang lain. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang cukup malu untuk mengambil makanan dari dada mereka dan mulai makan seolah-olah mereka menantikan untuk menikmati pertunjukan. Hei, bocah di sana, aku sarankan kamu tidak memikirkan rumah batu itu. Pada saat Chu Feng berjalan melewati 2 rumah kayu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari rumah kayu kiri. Memalingkan pandangannya ke arah sumber suara, Chu Feng menemukan bahwa ada seorang pria paruh baya mengenakan gaun berwarna biru gelap berdiri di depan rumah kayu. Pria itu memiliki penampilan yang biasa. Matanya tidak bersemangat, dan ia memiliki jenggot yang janggut di wajahnya. Memegang sebotol labu anggur, dia bersandar di pintu rumah kayu dan menatap Chu Feng dengan senyum di wajahnya dan sedikit jijik di matanya. Pria ini memiliki budidaya peringkat 7 Martial King. Kultivasinya lebih tinggi dari Chu Feng. Sayangnya, kekuatan pertarungannya tidak banyak. Chu Feng bisa mengatakan bahwa kekuatan pertempurannya biasa-biasa saja, dan bahkan bisa dianggap miskin. Seseorang seperti dia, bahkan jika dia adalah peringkat 7 Martial King, tidak akan cocok untuk Chu Feng. Belum lagi satu pun dia, bahkan jika ada 100 dia, 1000 dia, Chu Feng masih tidak akan menempatkan mereka di matanya. Kenapa aku tidak memikirkan rumah batu itu? Apakah kamu menyiratkan bahwa ada seseorang di rumah batu? Chu Feng menghentikan langkahnya dan bertanya sambil tersenyum. Pria yang tampak ceroboh itu mengangguk. Kenapa aku tidak melihat orang di rumah batu itu? Tanya Chu Feng. Orang itu masih belum datang, jawab pria yang tampak ceroboh itu. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun di sana. Chu Feng tersenyum ringan dan kemudian melanjutkan untuk berjalan menuju rumah batu. Wah, dia sudah memberitahumu bahwa tempat itu telah ditempati oleh orang lain. Apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia atau apa? Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari rumah kayu di sebelah kanan. Itu adalah pria paruh baya lainnya. Seperti yang ada di depan rumah kayu kiri, dia juga mengenakan gaun biru. Dari penampilan mereka, jelas bahwa dia harus dari kekuatan yang sama dengan pria yang terbuang dari rumah kayu kiri. Hanya, dibandingkan dengan pria yang terbuang dari rumah kayu kiri, pria ini sangat gemuk. Dia 100% gemuk. Berdasarkan penampilannya, dia setidaknya memiliki berat lebih dari 500 kg. Satu menggambarkannya dengan kata babi adalah yang paling cocok. Adapun lemak ini, budidayanya sedikit lebih lemah daripada pria yang tampak ceroboh. Dia adalah peringkat 6 Martial King. Aku secara alami mengerti ucapan manusia. Hanya, aku tidak mengerti ucapan babi, kata Chu Feng berlemak itu. Bajingan, kamu mencari pemukulan? Mendengar kata-kata itu, lemak itu segera menjadi marah. Dia mengepalkan tangan besar seperti karung dan menghancurkannya ke arah Chu Feng. Bukan hanya tinjunya yang sangat besar, itu juga sangat kuat. Serangan tinjunya memunculkan angin bersiul saat menabrak Chu Feng. Bahkan ruang mulai berputar dan melengkung. Bagaimana itu bisa dianggap kepalan tangan? Itu hanya palu meteor. Pada saat ini, banyak orang yang hadir mulai menggelengkan kepala. Bahkan ada orang yang memejamkan mata, tidak mau melanjutkan menonton. Cara mereka melihatnya, tidak mungkin bagi Chu Feng, dengan budidaya Martial King peringkat 5, untuk menjadi lawan melawan lemak itu. Meskipun serangan kepalan gemuk itu tidak akan berakibat fatal, itu sudah cukup untuk melukai Chu Feng dengan serius. Namun, tepat pada saat semua orang berpikir bahwa malapetaka besar akan menimpa Chu Feng tersenyum dingin dan berkata, meneliti kematian. Bab 1334 mengancam. Meskipun lemak itu sangat berat, kecepatannya tidak lambat. Dalam sekejap, dia telah tiba sebelum Chu Feng. Ketika dia semakin dekat dengan Chu Feng berhasil melihat serangannya bahkan lebih jelas. Ketika kepalan tangan besarnya datang ke arah Chu Feng, ruang di sekitarnya mulai bergetar tanpa henti dan banyak riak udara seperti pusaran air terbentuk. Kekuatan kepalan tangan ini jelas bukan masalah kecil. Jika Chu Feng dipukul oleh tinju ini tanpa menjaganya, bahkan jika dia tidak terbunuh olehnya, dia masih akan menjadi lumpuh. Sayangnya,
Chu Feng saat ini bukan tanpa penjaga melawannya. Sebenarnya, itu yang sebaliknya, Chu Feng benar-benar waspada. Wos, tiba-tiba, kilatan cahaya bersinar lewat. Chu Feng telah menyerang. Tangan kanannya mengepal. Meskipun kepalan tangannya kurang dari 1/5 dari ukuran kepalan lemak itu, kekuatan di balik kepalanya lebih dari 100 kali lebih besar dari kepalan gemuk itu. Apakah orang itu berencana untuk membuang hidupnya? Melihat bahwa Chu Feng tidak menghindari tinju yang masuk, dan malah memutuskan untuk memenuhi tinju berlemak dengan tinjunya sendiri. Orang-orang yang hadir, termasuk orang-orang dari desa kuno Siling, semuanya terkejut. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng berencana untuk membuang hidupnya. Sebelum mata semua orang terkejut, tinju Chu Feng dan tinju berlemak akhirnya bertabrakan. Hanya, kesimpulan dari tabrakan itu benar-benar berbeda dari apa yang diantisipasi semua orang. Sebuah ledakan teredam terdengar, dan darah mekar di udara. Dampak yang kuat menyebabkan darah merah memerciki seluruh wajah berlemak itu. Pada saat ini, kedua pria itu menghentikan serangan mereka. Lemak itu berdiri di sana. Tampaknya dia belum berhasil bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Namun, para pengamat yang telah melihat semuanya dipenuhi dengan kejutan dan membuat ekspresi terkejut di seluruh wajah mereka. Itu karena tangan gemuk itu hancur. Itu sangat dimutilasi. Itu benar-benar hancur oleh Chu Feng. Tidak peduli seberapa lambat lemak itu bereaksi terhadap rasa sakit, ketika dia melihat tinjunya yang basah oleh darah. Dia tiba-tiba mulai mengeluarkan teriakan seperti ratapan hantu dan raungan serigala. Jari seseorang terhubung ke hati seseorang. Dengan kepalan tangannya dihancurkan, tidak mungkin baginya untuk tidak kesakitan saat ini. Aku akan membunuhmu. Dengan marah, lemak itu benar-benar menyerang Chu Feng lagi. Dia mengangkat lengannya yang lain dan mulai mengayunkan tangannya yang besar ke arah pipi Chu Feng. Serangan telapak tangannya menghasilkan badai yang sangat kuat dan bahkan berkedip dengan cahaya. Seolah-olah sebuah gunung akan menabrak wajah Chu Feng. Ini bukan serangan fisik biasa. Tidak, itu adalah keterampilan bela diri yang kuat. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan semacam ini, Chu Feng tidak mencoba menghindar. Sebaliknya, dia dengan santai mengayunkan tangan satunya. Kemudian, seperti penjepit, tangannya dengan kejam mendarat di pergelangan tangan yang berlemak dan dengan mudah menghentikan serangan yang datang. Apakah kamu tidak menginginkan tangan ini juga? Setelah meraih tangan yang berlemak itu, Chu Feng bertanya dengan senyum di wajahnya. Persetan denganmu. Lemak itu membuka mulutnya yang besar dan meludahkan dahak ke arah wajah Chu Feng. Melihat dahak itu, Chu Feng ringan bergerak ke samping dan dengan mudah mengelak. Kemudian, dia mulai mengerutkan kening, dan dinginnya dia memancarkan lebih padat. Dia berkata, sepertinya kamu tidak berencana untuk memegang tangan ini. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengepalkan tangannya dan kekuatan bela diri meledak dari itu. Jepret, jepret, banyak suara patah tulang dipancarkan dari lengan berlemak. Pada saat yang sama, ekspresi berlemak itu menjadi terdistorsi secara tidak normal ketika ia mulai menjerit seolah jantung dan paru-parunya terbelah. Itu karena Chu Feng tidak hanya menghancurkan urat dan tendon lemak itu dengan kekuatan bela diri, dia juga merobek otot-ototnya dan mematahkan tulangnya. Sementara lengan itu tampaknya relatif tidak rusak di permukaan, komposisi internalnya telah sepenuhnya hancur oleh Chu Feng. Saat masalah berdiri, lemak sekarang menyadari kesenjangan besar dalam kekuatan antara dirinya dan Chu Feng. Dengan kedua tangannya dilumpuhkan oleh Chu Feng, dia berteriak tanpa henti dan tidak berani untuk terus melangkah maju. Sebaliknya, ia mulai bergerak mundur berulang kali, dia tidak berani menyerang Chu Feng lagi. Tepatnya siapa kamu? Tepat pada saat ini, yang tampak ceroboh peringkat 7,5 bayam Martial King bertanya. Namun, dia juga tidak menyerang Chu Feng. Tampaknya dia sangat pintar dan menyadari bahwa Chu Feng adalah orang yang sangat kuat dan luar biasa. Dengan demikian, dia ingin mencari tahu persis apa jenis yang dimiliki Chu Feng. Bahkan, pada saat ini, semua orang, termasuk bahkan orang-orang dari desa kuno Siling, tatapan mereka tertuju pada Chu Feng. Mereka semua ingin tahu persis siapa Chu Feng dan asal-usul macam apa yang dimilikinya. Setelah semua, saat masalah berdiri, semua orang bisa mengatakan bahwa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga dan bahwa kekuatannya yang sebenarnya tidak dapat dinilai hanya dengan penanamannya saja. Seseorang dengan kemampuan semacam itu di usia muda kemungkinan besar tidak akan menjadi karakter sederhana. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka akan menjadi orang-orang dengan status dan pendukung kuat. Siapa aku? Apakah itu yang menjadi perhatian kamu? Chu Feng mencibir. Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa kita? Tanya pria yang tampak ceroboh itu. Tidak tertarik, Chu Feng berbalik dan mulai berjalan menuju rumah batu itu. Dia tahu bahwa pria sia-sia yang tampak ceroboh tidak akan bertarung dengannya. Karena itu, ia enggan repot-repot membuang waktu bersamanya. Bahkan jika kamu tidak tertarik, aku akan tetap memberitahumu.
Kakak lelaki aku adalah tuan kecil yang tidak diketahui siapapun di tanah suci martialisme. Rumah batu ini, kami telah mendudukinya atas namanya. Jika kamu masuk akal, maka kamu harus pergi dari rumah batu itu sekarang dan kemudian datang dan minta maaf kepada kami saudara. Jika kamu melakukan itu, maka mungkin kakak aku akan memaafkan kamu. Lain, begitu kakakku datang, bahkan jika aku memohon padamu dengan temperamennya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku yakin kamu juga tahu bahwa desa kuno penyegelan memungkinkan orang untuk bertarung di wilayah mereka. Bahkan jika kamu dipukuli sampai mati, mereka tidak akan peduli dengan masalah ini. Pria sia-sia yang tampak ceroboh itu sebenarnya mulai mengancam Chu Feng. Tuan kecil, siapa itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Ketika pria itu mengatakan kata-kata itu, sebelum Chu Feng bisa menjawab, banyak orang dari kerumunan mulai bertanya satu sama lain. Jelas bahwa mereka, seperti Chu Feng, tidak tahu tentang tuan kecil ini. Kakakku baru memulai karirnya beberapa waktu yang lalu. Namun, namanya akan segera menyebar ke seluruh tanah suci martialisme. Melihat kerumunan itu semua skeptis terhadapnya, yang dijelaskan oleh pria sia-sia yang tampak ceroboh itu. Sebelumnya, bukankah kamu mengatakan bahwa kakakmu adalah seseorang yang tidak diketahui oleh siapapun di tanah suci martialisme? Kenapa sekarang ternyata kakak laki-laki kamu adalah orang yang baru memulai karirnya? Seorang lelaki tua dengan budidaya peringkat 5 Martial King yang menempati gubuk jerami berbicara dengan cara mengejek. 1. Sampah tua, apa yang kamu tahu? Yang aku bicarakan adalah masa depan. Aku mengatakan bahwa kakak aku akan menjadi seseorang yang tidak diketahui oleh siapapun di tanah suci martialisme. Mengapa kemampuan pemahamanmu selemah ini? Pria sia-sia yang tampak ceroboh itu mencibir. Sikapnya sangat keji. Melihat bahwa dia menolak untuk mendengarkan alasan, pria tua itu melengkungkan bibirnya dan tidak repot-repot membuang waktu untuk kata-kata berlebihan bersamanya. Adapun orang lain, mereka sebenarnya sangat takut pada pria sia-sia yang tampak ceroboh. Sementara mereka merasa jijik dan bahkan diejek dari kata-katanya sebelumnya, setelah memikirkan bagaimana kekuatannya tidak lemah. Mereka berpikir bahwa kekuatan kakaknya pasti akan di atas kekuatannya. Jadi, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun dan hanya mencemoohnya di dalam hati mereka. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mencoba membantahnya, pria sia-sia yang tampak ceroboh itu membelai hidungnya dengan puas. Kemudian, dia merapikan pakaiannya dan melihat ke arah Chu Feng sekali lagi. Namun, ketika dia melihat Chu Feng saat ini, penampilannya yang puas segera berubah pucat. Itu karena bukan hanya Chu Feng tidak takut dengan kata-katanya. Dia bahkan memasuki rumah batu dan berbaring di tempat tidur dengan tangan di belakang kepalanya seperti bantal dan satu kaki bersilang satu. Penampilannya sangat santai dan riang. Sialan, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Aku berkata untuk menjauh dari rumah batu. Jadi kenapa kamu masih memasukinya? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati, atau kamu tidak percaya bahwa kakakku akan membunuhmu? Biarkan aku memberitahumu, dengan temperamen kakakku yang kejam, jika dia ingin membunuhmu, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Pria berwajah ceroboh itu mengancam Chu Feng dengan marah. Oh, dalam hal ini, mintalah kakakmu dengan temperamen yang kejam datang mencoba membunuhku, kata Chu Feng dengan sikap curiga. Bab 1335 Kedatangan Aweirdo. Kamu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, pria yang tampak ceroboh itu segera dan sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan tampaknya ingin menyerang Chu Feng. Namun, dia mulai ragu. Pada akhirnya, dia menurunkan tinjunya yang terangkat dan berkata, aku akan membiarkanmu terus bertindak arogan untuk saat ini. Namun, ketika kakak aku datang, itu akan menjadi saat ketika kamu menyesali tindakan kamu. Setelah itu, ia mulai berjalan ke arah lemak dan mulai menyembuhkan lukanya. Semua orang yang bisa datang ke sini setidaknya adalah spiritis dunia jubah emas. Dengan demikian, hal-hal seperti memulihkan tubuh orang lain dan membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka adalah hal yang sangat sederhana dan sepele bagi mereka. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli tentang pria yang tampak ceroboh itu. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan mulai beristirahat, mempersiapkan diri untuk persidangan besok. Persis seperti ini, masalahnya selesai. Setelah Chu Feng, 150 orang lagi tiba di alun-alun. Mereka semua memilih waktu yang tepat untuk tiba. Mereka semua berencana untuk menghabiskan malam dan kemudian menjalani sidang kedua besok. Hal yang layak disebutkan adalah bahwa 150 orang yang datang kemudian juga bukan karakter biasa. Di antara mereka, banyak yang ahli. Selanjutnya, 9 di antara mereka bahkan setengah kaisar bela diri. Namun, 9 kaisar setengah bela diri ini semua adalah orang tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Yang termuda di antara mereka berusia setidaknya 100 tahun dan yang tertua berusia beberapa ratus tahun, bahkan hampir 1000 tahun. Di antara mereka, 5 adalah pria tua dan 4 wanita tua. Ketika mereka tiba,
itu sudah mendekati malam hari. Namun, mereka tidak mencoba memperebutkan rumah-rumah dan malah duduk di tanah yang dipenuhi tanah. Kemungkinan alasannya adalah karena mereka memiliki karakter moral yang sangat tinggi, dan bahwa mayoritas orang yang menempati rumah adalah dari generasi yang lebih muda. Setelah malam tiba, jumlah orang yang mulai datang tidak berkurang. Sebaliknya, semakin banyak orang mulai muncul. Pada saat itu mencapai jauh ke dalam malam, lebih dari 1.000 orang telah tiba di alun-alun. Ini mengubah plaza yang sebelumnya kosong dan luas menjadi daerah yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pada saat ini, bahkan ahli tingkat setengah marsial kaisar sudah berjumlah 56. Seperti Half Martial Emperor yang telah datang sebelumnya, mereka semua adalah generasi yang lebih tua dan telah hidup selama beberapa ratus tahun. Chu Feng bisa merasakan bahwa mayoritas dari mereka hanya peringkat 1,5 marsial kaisar. Selain itu, menilai dari aura mereka, tidak ada dari mereka yang memiliki bakat luar biasa atau kekuatan pertempuran yang menantang surga. Mereka semua adalah orang-orang yang telah berhasil mencapai tingkat Half Martial Emperor melalui akumulasi yang rajin, tekun dan stabil dari waktu ke waktu. Seperti kata pepatah, semakin ramai suatu tempat, semakin banyak pertengkaran akan terjadi. Ketika semakin banyak orang tiba di alun-alun yang relatif kecil ini, alun-alun itu tidak lagi senyaman sebelumnya. Para ahli dari generasi yang lebih tua umumnya akan tetap tenang dan tidak repot-repot melawan generasi yang lebih muda. Namun, anggota generasi muda semuanya adalah individu yang sombong dan angkuh yang tidak mau bermalam di tanah. Dengan demikian, mereka mulai memperjuangkan hak untuk tinggal di gedung. Setelah berbagai pertempuran, ke-10 pondok jerami itu semuanya telah bergeser kepemilikan. Orang-orang yang datang lebih awal dan menempati gubuk-gubuk beratap jerami tidak dapat bersaing dengan orang-orang yang datang kemudian. Dan diusir dari gubuk-gubuk jerami berturut-turut dan terpaksa bermalam di tanah yang dipenuhi tanah. Adapun 2 rumah kayu yang ditempati oleh pria yang tampak ceroboh dan berlemak, mereka juga menerima banyak tantangan. Sementara mereka berdua berhasil mendapatkan beberapa kemenangan, orang-orang yang akhirnya datang kemudian menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, tekanan yang mereka rasakan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, ketika pasangan menikah dengan budidaya peringkat 9 Martial Kings menantang mereka, pria yang tampak ceroboh dan berlemak itu akhirnya menderita kekalahan telak. Tanpa pilihan, mereka berdua terpaksa puas dengan hal terbaik berikutnya. Dengan demikian, mereka mulai menantang orang-orang yang telah menempati pondok-pondok jerami. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil merebut 2 pondok jerami, mereka berdua masih marah dengan apa yang telah terjadi. Karena itu, mereka berpaling ke pasangan yang telah merenggut rumah-rumah kayu mereka dan berkata, "Pasangan perzinahan yang terkutuk, kamu benar-benar berani mencuri wilayah kami. Ketika kakakku datang, kalian berdua pasti akan menderita." Sayangnya bagi mereka, keduanya tidak sebagus Chu Feng. Setelah mereka diancam oleh pria yang tampak ceroboh dan berlemak itu, mereka berdua benar-benar menyerang balik dan dengan kejam memukuli pria yang terlihat ceroboh dan berlemak. Setelah mereka dengan kejam memukuli pria yang tampak ceroboh dan berlemak itu, pasangan ini berkata serempak, "Sampah." Setelah mengetahui bahwa lawan mereka sulit untuk dihadapi, pria yang tampak ceroboh dan lemak tidak lagi membuka mulut mereka yang bau dan berhenti berusaha mengancam mereka. Bagaimanapun, mereka berdua masih perlu menghadapi tantangan dari orang lain. Untuk melindungi pondok jerami mereka, mereka berdua harus menjaga diri mereka dalam kondisi pertempuran yang optimal. Semakin banyak orang datang, alun-alun itu berubah menjadi medan perang. Pada saat ini, langit sudah cerah. Namun, tidak hanya pertempuran untuk rumah-rumah tidak menurun, itu bahkan menjadi lebih ganas. Bahkan, itu berubah dari pertempuran antar individu menjadi pertempuran antar kelompok. Riak energi memancar di sekitar, dan suara ledakan melonjak tanpa henti. Praktis tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Saat masalah berdiri, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mayoritas generasi muda tidak berebut rumah untuk beristirahat. Sebaliknya, mereka melakukannya untuk membuktikan kekuatan mereka. Dengan demikian, untuk menunjukkan kekuatan mereka, mereka saling bertarung dan merebut satu sama lain. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Chu Feng. Tidak peduli seberapa kuat pertempuran untuk rumah-rumah lain, tidak ada yang datang untuk menantang rumah batunya. Begitu banyak sehingga orang bahkan menatapnya dengan tatapan hormat. Bahkan untuk beberapa ahli tingkat setengah marsial kaisar, mereka dengan ramah akan mengangguk pada Chu Feng ketika mereka melihatnya. Awalnya, Chu Feng benar-benar bingung dengan reaksi semacam ini dari orang banyak. Namun, setelah memikirkannya, Chu Feng punya dugaan. Mungkin karena orang-orang itu melihat bahwa budidaya Chu Feng tidak tinggi, namun ia menempati rumah batu terbaik. Karena itu mereka berpikir bahwa ia harus memiliki asal-usul yang luar biasa dan tidak berani memprovokasi dia. Ketika orang-orang yang datang lebih awal tidak berani memprovokasi Chu Feng,
orang-orang yang datang kemudian juga tidak akan berani memprovokasi Chu Feng. Pada akhirnya, tidak ada yang berani memprovokasi Chu Feng. Meskipun ini hanyalah tebakan Chu Feng, itu masih merupakan hal yang baik bahwa tidak ada yang mengganggunya. Sayangnya, hal yang baik tidak akan bertahan selamanya. Ketika malam berubah menjadi siang, dan matahari mulai bersinar dari ufuk timur, seorang pria muncul dan menghancurkan ketenangan Chu Feng. Menilai berdasarkan usianya, usia pria itu seharusnya sekitar usia Chu Feng, di awal usia 20-an. Namun, penampilan dan pakaiannya sangat eksotis. Dia tidak memiliki banyak rambut. Namun, setiap helai rambut yang dia miliki berdiri tegak. Gaya rambutnya seperti landak, matanya tidak terlalu besar, namun, kedua matanya berputar-putar. Dia bermata juling. Dibandingkan dengan gaya rambut dan matanya, hidungnya bisa dikatakan relatif normal. Hidungnya tidak panjang, juga tidak runcing, tampak persis seperti siung bawang putih. Namun, mulutnya sangat tidak menyenangkan, itu sebenarnya bengkok. Itu adalah satu hal untuk mulutnya bengkok, tetapi sebenarnya bengkok sedemikian rupa sehingga sepertinya dia memiliki senyum mengejek-ejekan sepanjang waktu. Hanya dengan memandangnya, seseorang ingin memukulinya. Terutama ketika penampilan wajahnya bergabung dengan pakaiannya, ia bahkan tampak lebih seperti seseorang yang ingin dipukuli. Tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang. Namun, dia setipis batang korek api, itu seperti tubuhnya adalah lapisan kulit di atas tulang. Tidak ada sedikit pun jejak otot pada dirinya. Bahkan jika seekor monyet dicukur, itu akan terlihat lebih berotot daripada dia. Sungguh menakjubkan bagaimana dia berani menunjukkan sosok seperti itu. Sementara dia mengenakan pakaian di bagian bawah tubuhnya, itu hanya sepasang celana dalam besar. Celana dalam itu berwarna hijau. Jika hanya sesederhana itu, maka celana dalam itu akan baik-baik saja. Namun, celana dalamnya, selain bagian bawah hanya berwarna hijau, sisanya benar-benar ditutupi dengan bunga. Benar, celana dalamnya dipenuhi bunga. Ada peoni pohon, mawar Cina, mawar merah, bunga prem, bunga osmanthus, bunga persik, dan segala jenis bunga lainnya. Itu terlalu berbunga-bunga. Yang terpenting, semua bunga itu disulam ke celana dalamnya. Menjahit itu benar-benar indah dan luar biasa. Di tubuhnya, selain sepasang celana dalam besar itu, satu-satunya hal lain yang ia kenakan adalah sepasang sepatu. Mereka adalah sepasang sandal jerami yang terbuat dari sejenis tanaman khusus. Sementara sandal jerami biasa yang dikenakan orang semuanya sederhana dan berpenampilan rendah, pasangan yang ia kenakan tidak. Mereka sebenarnya multiwarna. Lebih jauh lagi, mereka tidak cocok dengan warna yang berbeda. Satu pasang berwarna hijau, sedangkan yang lain merah. Penampilannya benar-benar mencengangkan. Ketika pria ini tiba, mata semua orang bersinar karena terkejut. Bahkan ada orang yang tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Namun, seperti kata pepatah, dunia itu besar dan penuh dengan hal-hal luar biasa. Chu Feng telah menemui semua jenis orang sebelumnya. Untuk seseorang seperti dia, Chu Feng hanya akan tersenyum tetapi tidak terlalu memperhatikan. Kakak, akhirnya kamu datang. Namun, yang mengejutkan semua orang, tepat pada saat ini. Pria yang tampak ceroboh dan lemak itu benar-benar melemparkan diri mereka di hadapan orang aneh itu dan berlutut di tanah. Mereka meraih paha pria itu dan mulai menangis. Hek, mungkinkah orang ini adalah kakak laki-laki yang tampak ceroboh itu? Tuan kecil itu yang tak seorang pun di tanah suci martialisme tidak akan tahu. Semua orang yang hadir mulai bergumam. Itu karena lelaki yang tampak ceroboh dan berlemak itu akan selalu menyebut kakak laki-lakinya setiap kali seseorang menantang mereka untuk rumah mereka. Mereka akan membual tentang kakak mereka seolah-olah dia adalah dewa. Jadi, meskipun semua orang tahu bahwa mereka hanya membual, mereka tetap ingin tahu tentang kakak mereka. Fu, sial. Wi, keparat yang mana? Jadilah, kalahkan kalian berdua sampai ini, penampilan terkutuk ini. Orang aneh itu berbicara dengan sangat marah. Meskipun kata-katanya penuh dengan kemarahan, ketika orang banyak mendengar pidatonya, mereka tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata pria ini juga gagap.